Oke. Gue deg-degan. Enggak, jangan. Jadi kita dari Arafik tim podcast horor ya. Iya betul. Yang kemarin udah sama Cucuy juga. Iya betul. Di episode pertama. Iya. Kali ini di episode kedua kita kedatangan bintang tamu juga nih, Plek. Iya betul. Nggak kalah horor. Nggak kalah horor. Gua rada kapok deh kalau ngomong yang aneh-aneh. Iya nggak? Jadi gua hati-hati deh kalau ngomong. Coba kalian kalau yang baru nonton episode ini, nonton episode sebelumnya yang telepon tua ya. Iya, Itu gua nggak mau. Morris mengalami sesuatu lah. Iya. Nah, jangan diem aja, Bang. Gak kenapa-napa kan lu. Lanjut aja nggak apa-apa ya. Jadi kita kenalan dulu. Gue Morris Kansil dari RP Podcast barengan rekan gue. Hari Bergas. Ada bintang tamu nih. Siapa, Bang? Basori. Bang Basori. Nah, jadi ceritanya kita mendatangkan orang yang profesinya mungkin buat semua orang nggak kepikiran. Jadi Bang Basori ini profesinya itu tukang gali kubur, Bro. Tapi ini sebenarnya dia sosial. Oh gitu. Nggak nuntut bayaran. Oh, kerja hampir kurang lebih 20 tahun, Bang ya? Ya kurang lebih ya. Ini yang menarik sih, maksud gua gini. Siapa sih yang mau gali kubur cuma-cuma? Gua aja sih. Cuma-cuma. Gua aja takut. Nah, kita mungkin ulas gini dulu deh, Bang. Kenapa sih, Bang, lu kok bisa sampai gali kubur? Maksud gua lu kenapa mau gitu? Awal asal mulanya gimana kalau bisa? Karena kan kita hidup pasti mati. Betul. Iya kan? Oke. Kenapa gua ini sosial? Karena gue pengen hidup ini dunia dan akhirat. Jadi gue bisa nolong orang juga dalam bentuk sosial. Cuman yang gue bisa hanya gali kubur. Jadi gue nggak meminta bayaran apapun, begitu. Jadi yang sosial itu yaitu gue gali kubur. Oh, jadi memang karena dorongan sosial murni gitu ya? Betul. Nah, tapi kan menghadapi kematian kan biasa semua orang tuh suka, nggak semua orang berani gitu ya. Betul, nggak semua orang berani dan nggak semua orang bisa. Karena gali kubur itu beda dengan gali sepiteng. Betul. Iya. Kalau gali sepiteng kan jijik, orang nggak mau karena jijik gitu kan. Bukan, karena gali kubur itu bebannya tuh lebih berat. Begitu. Apa karena menghantarkan orang untuk ke alam yang berbeda? Betul, betul. Dan itu karena banyak aneh-anehan. Tergantung dia hidup di dunianya itu bagaimana. Begitu. Itu berpengaruh ke prosesi pemakaman ya? Pengaruh. Wah. Sangat pengaruh banget. Oke. Sangat pengaruh banget. Jadi kalau misalkan dia hidupnya di dunia itu tidak memasyarakat, itu dampaknya bisa ke tukang gali kubur. Apakah itu tanahnya keras? Oh, dipersulitnya kayak gitu. Dipersulitnya gitu. Wah. Atau ukurannya kurang. Gue sering dengar cerita tuh. Jadi ibaratnya ini jadi orangnya 165 misalnya. Ya, tapi betul. taunya nggak muat nih, padahal udah gede-gedean. Itu beneran ada? Betul ada. Dan pernah gue ngalamin. Ngalamin tuh, Bang? Pernah gue ngalamin. Nah, Bang, tapi kan gini ya, nggak semua orang kan berhadapan dengan mayat ya, maaf ya kalau kasarnya mayat itu jenazah lah ya. Jenazah itu kan berani gitu. Lu ada perasaan gentar gak sih kalau ketika lu menghantarkan turun, melihat sendiri, menyentuhnya gitu? Kalau menghantarkan turun itu kan orang berbeda. Kalau gue khusus hanya menggali, ya kan. Dan di pemakaman tempat gue itu sudah padat dan itu mungkin dia tumbuk-tumbukan. Dan itu sering ketemu ya mungkin ya jenazah yang lama yang sudah jadi tulang atau yang baru gitu. Jadi gue pernah waktu itu gue menggali ibu-ibu. Almarhumah meninggal digali. Nah, dalam kondisi hujan. Dalam kondisi hujan, cuman nggak deras ya, taman gerimis lah. Nah, tapi biar bagaimanapun biar gerimis kan tetap basah kan ya. Nah, kita nggak tahu kalau di atasnya itu ada makam anak kecil. Karena kita gali terlalu tipis, kekikis lah. Longsor tanahnya dan mayatnya jatuh. Waduh. Jatuh karena posisinya sudah berapa bulan. Itu tubuhnya tuh masih benyenyeh. Aduh.
masih begini yang masih ada belakangnya, masih ada iya, apa. iya. Tapi biar bagaimanapun kita tetap kita angkat, kita taruh, kita gali seperti biasanya, terus kita kubur lagi. Nah, efeknya malamnya kita pada didatengin. Wah, serius loh. Seriusan tuh. Betul. Malamnya itu pas jam 1 itu teman-teman gua sama gue tuh didatengin di kamar mandi. Jam Jadi, 1 malam. Jam 1. Jadi di kamar mandi Di itu rumah? di rumah masing-masing. Jadi di kamar mandi itu ada sosok anak kecil tapi nangis. Oke. Kedinginan. Begitu. Nah, Jadi anak kecil nangis kedinginan. Iya. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Akhirnya kita inget-inget nih besoknya kita ngumpul dan kita bercerita, nggak taunya sama. Iya. Gue juga didatengin anak kecil. Tapi suara hanya berupa suara doang atau ini Bang? Sosok dan dia nangis kedinginan begitu. Jelas Jelas. mukanya wajahnya Jelas. Aduh. Nah, jelas Di kamar mandi. di kamar mandi. Pas itu lu lagi mandi. Itu jam berapa, Bang? Jam Jam 1 1. malam. Jam 1 Lu lagi mandi itu apa lagi ke kamar mandi? Enggak. Oh, ngeliat aja dengar Kan suaranya. gue lagi nonton TV karena gue kan tidur Aduh. malam, ya kan. Di situ ada suara orang nangis ya. Terus nangisnya tuh kayak orang nangis, anak kecil menggigil gimana sih? Iya, iya. Iya, iya. Begitu. Nah, ini anak siapa ya? Kenapa ada di kamar mandi gua? Masih nggak ngeh awalnya. Masih nggak ngeh, cuman kalau gua kan mungkin Nggak, maksudnya masih- sudah terbiasa kan ya. Udah amat dah. Kalau gua Nggak, maksud gua cuekin. lu masih belum ngeh bahwa itu mungkin yang tadi yang di makam kali, belum ngeh gitu. Belum ngeh. Nah, besoknya kita bercerita ternyata semua yang gali di situ teman-teman didatengin semua. Akhirnya kita buat kesimpulan kayaknya ini mayat yang anak kecil yang tadi runtuh itu tuh, yang kita gali itu karena posisinya hujan, jadi dia kan kena hujan tuh Iya, ke lembek. basah ya kan, Iya. sampai kan masih batungnya pada keluar tuh. Sepertinya itu kesimpulannya Oke. dari anak-anak yang Ya ikutan gali. ikut gali tadi gitu. Akhirnya ya sudahlah, kita minta maaf aja bahwa kita kan tidak ada unsur kesengajaan. Betul. Benar. Betul kan? Benar. Kita hanya Membantu proses pemakaman. Iya, betul. Nah, kita nggak tahu kalau itu terkikis. Begitu. Iya. Gitu Tapi- ceritanya. itu besoknya berarti lu kembali ke tempat makam itu untuk minta maaf gitu jadinya. Iya, Itu Jadi- satu kisah ya. Iya. Ada lagi ya Bang yang Iya. yang Pengalaman lebih yang ibaratnya selalu keinget-inget jadi trauma Tuh, malah. sorry sebelumnya Bakal. lu selalu kalau menggali pagi doang, siang doang atau pernah malam juga? Ada jam-jamnya nggak? oh enggak ya, tergantung dari sebel musibah ya. Kalau misalkan dia meninggalnya pagi, otomatis pasti kan digalinya pagi. Tapi kan? malam pernah ya, Nah, malam. kalau pas meninggalnya sore, mau nggak mau malam. Gitu. Berarti malam lu pernah juga ya? Pernah juga malam. Nah, selain yang cerita anak tadi ada lagi ya Bang yang cerita Ada lagi itu sohib gua. Kalau sohib gua, gue yang datengin. Karena waktu itu Almarhum berarti. almarhum. Almarhum. Waktu itu pas digali hujan. Setelah penggalian itu hujan. Posisi kita sudah di rumah nih, Oke. ya kan? Ya oke. Nah, kata orang-orang, boy lu ke sana deh, ke makam, lu lihat tuh kuburan banjir atau enggak. Gua lari, gua ke kuburan, ternyata nggak ada orang. Wah gila, gue bilang jiper banget, akhirnya gue jiper, gue waktu itu jiper. Tapi gue berpikiran, wah ini buat sohib gue nih. Oh, karena demi teman sahabat ya. Betul. Gue lari, pas gue balik ke kuburan tuh gue agak jiper. Iya. Karena posisinya kan Malam. enggak, bukan malam.
sepi nggak ada orang karena habis hujan. Lu sendirian? Sendirian gua. Sore tuh ya? Sendirian sore. Pas gue lihat di makamnya, lubang makamnya itu ternyata nggak banjir. Akhirnya gue balik. Nah, akhirnya dimakamin sore itu juga karena gue sudah terlalu capek. Setelah pemakaman gue kecapean dah tuh. Gue tidur sebelum maghrib. Gue nggak tahu tuh antara mimpi, antara sadar nggak sadar ya. Dia datang ke gua, ke kamar gua. Cuman kondisi mukanya dia sini pucat, di sini putih. Aduh. Dan gua nggak ngeh kalau misalkan itu teman gua tuh baru gua kubur. Gua nggak ngeh. Kadang-kadang ada saking dekatnya lu juga lupa gitu. Iya. Dan dia ngomong cuma bilang, "Makasih boy ya." Gua jawab, "Makasih apa ya?" Pokoknya gua terima kasih sama lu udah bantuin gua. Gua bilang, "Tar dulu, lu mengucapkan terima kasih sama gue, maksudnya apa ya? Gue bantuin apa ya?" Gue bilang begitu. Akhirnya dia terakhir bilang, "Pokoknya gue terima kasih banget sama lu udah bantuin gue. Oke, gue cabut." Pas dia cabut, gue bengong. Kenapa ini gitu ya? Gue bilang, kayaknya ini temen gue baru gue kubur, pikiran gue begitu. Astagfirullahaladzim. Tapi itu jelas banget, Bang. Jelas banget, sangat jelas. Aduh. Gue ngeliatnya itu di mukanya pucat, sininya putih, kayak mungkin kain kafan kali ya. Mungkin. Tapi ekspresinya biasa aja, nggak kayak yang nakut-nakutin, biasa aja. Enggak, cuman pucat aja, pucat. Aduh. Kalau misalkan orang sudah meninggal kan pucat tuh mukanya. Iya. Ya kan, begitu mukanya. Begitu ya. Ya akhirnya itu gua seminggu nggak bisa tidur gua. Karena gua kebayang terus gua bilang ya mungkin ya memang sohib gue ya. Ya habis mau gimana ya gue bantu ya kan, sampai ke pemakaman gue bantu karena gue main bareng sama dia, susah senang gue sama-sama. Tapi gue pikir aduh tapi udah meninggal, sampai gue kebayang terus gue nggak bisa tidur. Akhirnya itu selama seminggu gue nggak tidur. Aduh gue bilang repot nih. Akhirnya mungkin sudah terbiasa. Akhirnya gue normal lagi. Meninggalnya kenapa tuh, Bang? Meninggalnya pecah pembuluh darah. Waduh, Pecah pembuluh darah. masih muda lagi. Masih muda. Umur berapa? Umur sekitar umur 20-an dah. 20 tahunan lah, sekitar segitu. Berarti kejadian udah lama nih. Udah lama. Pas lo masih muda juga deh nih ya. Masih muda. Tapi udah gali juga lo. udah gali. Karena gua nggali ya udah 20 tahunan lah. Apa sih yang buat lo terpanggil, Bang, untuk ngegali? Panggilannya apa tuh? Di otak gue bekerja mencari duit, ya kan. Di sisi lain gimana caranya gue bisa membantu orang nih, yaitu dengan cara gue menggali. Cara lo beramal lah ya. Iya betul. Itulah ya, cara gue beramal begitu. Mungkin Iya. kalau materi gue belum mampu, mungkin tenaga gue bisa deh. Gitu. Oke. Tapi kalau sifatnya sampai lu diganggu banget, ada nggak, Bang, kejadian yang sampai lu tuh diganggu banget gitu? Diganggu banget sih enggak. Kalau misalkan cuman didatengin, kebanyakan sih gua sama teman-teman gua tuh mengganggu cuman dia datengin. Kayak waktu gua menggali, jadi begini, itu orang sering mungkin sholat lah ya, sholat masjid, tapi di masyarakatnya nggak bagus. Itu ada efeknya. Dan gue gali itu sangat keras banget, kayak gue gali tanah tuh kayak gue gali coran. Gue gali tanah itu kayak gue bongkar semen. Cocoran semen. Padahal tuh orang sering ke masjid, cuman dia nggak bagus di masyarakatnya. Sampai gue bilang sama teman-teman gue, lu salah satu ada yang ke rumahnya bilang sama istrinya suruh minta maaf sama orang kampung, kalau nggak gini kita repot. Sampai segitunya lu, Bang? Sampai segitunya gue, sampai gue ribut karena kondisinya itu udah sangat capek banget. Terus
nggak bisa kita dengar omongan yang apa namanya, yang ledek begitu kan. Teman gue ngeledek, akhirnya gue ajak ribut, sekarang ribut sama gue, lu ayo dah sekarang ini kita gali lagi nggak apa-apa, gue bilang. Tapi menariknya sih gitu, maksudnya untuk orang kacamata orang yang nggak paham itu mikirnya, lu kan tinggal gali-gali doang, susah apa sih? Betul, udah lah nggak usah banyak apa syarat, tapi kan yang kita yang pengalaman gali gali kan tahu ya, karena kan pengetahuannya lebih tahu dong dia. Kalau misalkan ini bang kayak pengalaman kayak petanda-petanda, lu kan udah sering gali nih, ada nggak sih kayak pengalaman petanda-petanda, wah bakal ada orang mati nih, misalnya kayak gitu? Iya, jadi kalau biasanya yang sering gue alamin tuh kalau sebelum ada yang meninggal itu gue udah nyium bau aroma orang meninggal. Tahu kan lu kalau misalkan lu nyelawat ke tempat orang meninggal, itu baunya beda dengan bau yang biasanya. Nah itu gue udah mencium. Oh gitu. Gue udah mencium. Kayak dikasih tanda berarti. Kayak dikasih tanda, betul. Nah pas penggalian pun itu baunya sama. Jadi bau kembang barunya yang di rumah itu, bau-bauan yang di rumah si musibah itu kebawa ke kuburan, baunya sama nih. Ini kayaknya dia ikut nongkrong di sini mungkin kali ya. Mungkin begitu. Gitu. Nah pas saking capeknya gua gali itu orang, gua nggak sengaja gua nginjek satu kuburan, jeblos. Waduh, buset. Jeblos. Tapi karena gue capek, gue nggak benerin lagi tuh. Makanya tinggal aja gitu. Gue tinggal karena gue udah capek. Malamnya gue diimpiin, datang lah tuh yang punya kuburan, tapi gue minta maaf. Gue bilang itu bawa bapak. Pak, saya minta maaf. Tadi saya tidak betulin lagi kuburan yang tadi saya injak. Ya alhamdulillahnya dia nggak ngomong, dia cuma mengangguk doang. Ya terima kasih mimpi Pak. Tuh ya? Di mimpi. Sering banyak kejadian ya, namanya gali kubur ya. Banyak kejadian yang kita nemu tulang lah, yang kita nggak tahu tulang orang, palanya ke gali gitu ya. Iya, maksudnya kita pakai garpu, pas ini kruk, waduh, kita pindah lagi. Ada yang udah kita gali, toto kita nemu udah ada mayatnya di dalam, udah setengah badan. Ya mau nggak mau ya kita udah segitu aja di dalamnya gitu. Oh gitu, nggak bisa lanjutin kalau gitu ya? Kalau kita nyari lagi, soalnya begini, yang tadi gue bilang itu, gali kubur itu tidak segampang yang mungkin lo pikir dah begitu. Cuman gali-gali doang. Iya benar. Gitu. Benar. Jadi gali kubur itu biasanya tuh gue 1,5 meter, biasanya 1,5 meter sampai sinilah ya. Nah 1,5 meter itu beratnya sama dengan gue gali kan. Kalau di kuburan muslim itu kan 1,5 meter nih. Nah dibikin lagi itu namanya landakan. Iya, cowakan gitu, begitu. Gitu, cowakan itu sama beratnya, padahal kecil dia. Sama susahnya bikinnya ya. Iya, beratnya tuh sama, capeknya sama. Begitu. Padahal kan lebih kecil, cuman buat si mayat cuman tiduran doang. Iya, buat direbahin di situ. Iya. Sama ntar kasih itu bambu sama tuh ya. Beratnya sama gali 1,5 meter dalamnya. Begitu. Jadi kadang-kadang gue sempat kesel, kadang-kadang ada orang yang mensepelekan, cuman gali kubur. Cuman dia nggak tahu begitu beratnya tukang gali kubur bagaimana. Kadang-kadang orang selalu mensepelekan tukang gali kubur. Tapi ini sih dengan ngobrol begini gue jadi lebih respect terhadap orang gali kubur sih. Terus terang gue juga termasuk orang yang seperti itu kadang-kadang. Kadang gini bang, nggak bisa dipungkir ya. Kalau ini kan, kalau Bang Masud ini kan jelas ya sosial. Tapi kalau mereka yang dibayar kan kadang udah mintanya, belum digali aja udah mintanya banyak. Galinya sembarangan. Kadang kan ini kan kita lagi menghantarkan kok jadi gini kan gitu ya. Tapi dengan cerita ini sih gue lebih menganggap positif sih sama. Masalahnya kan beda panduan, Plek. Kalau dia kan emang mau nolongnya di situ. Iya sih benar. Jadi mau dikasih juga bodo amat ya bang ya. Kalau dikasih syukur ya udah, emang rezeki. Kalau enggak juga ya emang sosialnya di situ gitu. Nah, tapi memang tidak berpikiran untuk dikasih. Nah tapi gini enggak, bang, kita ngomong dikasih ini kan gue pernah diceritakan oleh satu kenalan gue yang berprofesi sebagai pengantar jenazah di ambulan itu. Tapi dia juga biasanya bantu untuk kayak nyariin peti. Pokoknya dia membantu inilah prosesi pemakaman.
dia ngomong kalau dibilang percaya nggak percaya, profesi gua ini gitu ya, semenjak gua profesi gua ini itu dia jadi apa ya, banyak hal yang dia tuh tanpa duga-duga tuh kayak kebaikan tuh datang sendiri, Riz. Misalnya nih contohnya dia kehilangan motor waktu itu 2 minggu, tiba-tiba polisi sendiri yang antar, om nih motor kamu nih ketemu gitu, handphone hilang, dicuri, balik lagi ada orang ngantri, ini nemu nih handphone kamu kayak ini. Jadi kayak gitu itu bener gak sih bang? Lu ngerasa sendiri gak pengalaman itu gitu? Jadi begini, manusia hidup kan kayak pohon. Iya. Kita nanam apa, nanti buahnya apa, ya kan? Iya betul. Kalau kita nanam duri, ya pasti kan sakit kan. Betul. Kalau kita nanam apel ya pasti enak. Kalau kita menanamkan satu keburukan, pasti buahnya akan buruk. Iya. Kalau kita menanam suatu kebaikan, pasti akan baik. Iya. Kalau kita hidup ini sering menolong, ya insya Allah kita akan ditolong. Dari segi manapun ya, mungkin dari pertolongan dari orang atau dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang merasa begitu. terbantu. Betul. Gitu ya. Mereka itu kan juga apa namanya, mungkin mengucapkan terima kasih lah, begitu. Terima kasih, mungkin pernah nolongin gua waktu jenazah gua dianterin atau apa begitu. Untuk yang terakhir kalinya Iya. Betul. Soalnya kalau di Muslim itu yang pernah gue dengar itu, meninggal itu rohnya masih ada di rumah dan dia tahu siapa yang datang, siapa yang mendoakan gua, siapa yang menggali gua, siapa yang menghantarkan gua. Kalau di Muslim dia akan tahu nih gua meninggal, siapa yang sedih nih, begitu. Itu jadi rohnya belum kemana-mana, masih ada di situ. Begitu. Berarti ini sih buat gue sih, buat teman-teman pendengar Arapik sih, ya semoga buat kalian jadi lebih mengubah pandangan aja sih ya terhadap mereka yang menggali kubur. Nggak semuanya sih yang seperti yang gue alami itu. Mindsetnya nggak selalu uang. Ternyata ada juga orang kayak Bang Basori ini yang memang sosial gitu, memang niatnya untuk membantu menghantarkan gitu. Thank you banget nih Bang Basori nih sharingnya nih. Asli. Ada pesan-kesan nggak Bang buat para penonton Arapik nih? Jadi pesan gua itu selalu berbuat baiklah, selalu berbuat baik. Hidup itu selalu berbuat baiklah, begitu. Jadi kalau misalkan di Muslim itu hablum minallah hablum minanas, ya kan? Kita hubungan dengan Allah, kita hubungan dengan manusia juga, begitu. Jadi jangan timplang, harus seimbang. Soalnya yang tadi gue ceritakan, kalau misalkan nggak seimbang, lu hanya memikirkan ke yang maha kuasa doang, tidak memikirkan yang di dunia, manusia, tetangga atau siapa, itu juga nggak bagus, begitu. Jadi saran gue cuman itu, berbuat baiklah, Setuju. baik-baiknya, Tanpa memandang agama, agama, suku dan betul. semacam ya. Betul. Status sosial Bahkan dan lain-lain. ya Bang Basori ini aja bantu orang yang dia tahu orang ini mungkin secara waktu hidupnya nggak baik, tetap dibantu juga gitu kan. Iya, benar-benar. Gitu. Ya karena memang udah satu kewajiban, nggak mungkin kita menelantarkan jenazah, ya kan? Iya sih. Kita harus urus masalah dosa atau enggaknya, bukan urusan ya kita lah. itu urusan yang maha kuasa ya. Kita hanya Iya benar. di dunia ini ya kita manusiawi aja, Iya. gitu. Oke. Ada tambahan Des? Gue cukup deh. Kalau gue disambitin mulu dari tadi. Boris tadi udah gak nyaman tapi Asli. Gue gak enak banget. Kayak ya udah. Bang Basori makasih banyak Iya. atas kehadirannya. Ini pengalaman yang luar biasa sih. Iya, dan ini tempat settingan doi sama cucu ini kerjaan ini. Asli. Gue selalu pengen boker. Udah gue tadi ada yang nyambitin mulu, makanya gue ngeliat kesana mulu. Ikan berarti gue udah lihat dia udah gak tenang kagak sih enak, emang. bener sumpah. Bang, pokoknya sukses terus, Bang. yang terbaik buat lo dan keluarga deh. Yang terus Amin, menginspirasi amin, ya Bang ya. amin. Terus Terima menginspirasi. kasih. Oke guys, thank you, bye. Bye. Thank you.